salah satu misi pemerintah daerah Kabupaten Poso, yaitu Poso Sejahtera, maka sektor pertanian menjadi salah satu andalan selain UMKM dan pariwisata. Karena sektor pertanian selain sebagai penghasil sumber bahan pangan dan bahan baku industri, sekaligus penghasil produk komoditas ekspor untuk memperoleh devisa, juga menjadi tumpuan dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Poso yang semuanya bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selasa, 6 April 2021. Sebagai penghasil bahan pangan khususnya beras, sesuai data statistik, kita sudah surplus bahkan kelebihan produksi. Beras kita selama ini dijual keluar daerah seperti Manado, Makassar, dan Morowali serta daerah lainnya. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Kita tetap harus terus meningkatkan produksi pangan kita untuk membantu pemerintah dalam mencukupi pangan nasional sehingga tidak lagi mengimpor beras, ujar Bupati Poso saat memberikan sambutannya di hadapan para kelompok tani di lokasi penggilingan Mondiele Buyung Pondoli. Sebagai penghasil bahan pangan khususnya beras, sesuai data statistik kita Kabupaten Poso ini kita sebenarnya sudah surplus seperti tadi yang Bapak tadi sampaikan dalam sambutannya. Bahkan kelebihan produksi beras yang selama ini Kabupaten Poso kita sudah kelebihan dan sudah disebarluaskan, dijual ke luar daerah seperti ke Manado, Makassar, Morowali serta daerah lainnya. Namun kita tidak boleh berpuas diri dan kita tetap harus terus meningkatkan produksi pangan kita untuk membantu pemerintah dalam mencukupi pangan nasional sehingga tidak lagi mengimpor beras. Untuk membantu petani, pemerintah menyediakan kredit usaha rakyat sektor pertanian agar petani mampu membeli pupuk non-subsidi yang kualitasnya konon 2 kali lebih baik. Ibarat obat untuk manusia, pupuk bersubsidi itu obat generik dan pupuk non-subsidi adalah obat paten. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya. Oleh karena itu saya harapkan jajaran Dinas Pertanian dapat mensosialisasikan KUR sektor pertanian serta pupuk non-subsidi tersebut bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim dan pihak perbankan penyalur kredit usaha rakyat sektor pertanian. Untuk mengatasi ketidakpastian harga beras saat panen raya, saya mohon Kepala Subbulog Divisi Regional Poso dapat membantu petani untuk dapat membeli beras petani dengan harga yang wajar. Kami menyadari untuk dapat diserap oleh Bulog, beras harus memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Oleh karena itu saya berharap agar para petani dapat meningkatkan kualitas produksi beras sehingga produksi beras kita bisa diserap dan dibeli oleh Bulog. Berarti kualitasnya juga Bapak Ibu petani, kualitas beras kita harus benar-benar kita perhatikan. Begitu ya, tidak sembarang kita tanam saja, tidak kita rawat, harus kita perhatikan. Suasana saat itu dibuka dengan persembahan tari tradisional Trompio dari Sanggar Seni Taruna Tani Buyung Pondoli, Desa Buyung Pondoli, Kecamatan Pamona Puselemba yang dibina oleh Ibu Hermawati Pakinde dan Ibu Frida Rantedongi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Suratno, melaporkan bahwa musim April hingga September adalah merupakan jadwal penanaman padi yang terjadwal setiap tahun dan oleh dorongan Menteri Pertanian harus menghasilkan 2.000 sampai 2.500 ton beras sehingga bisa mencukupi kebutuhan Kabupaten Poso bahkan keluar daerah. Adapun beberapa kelompok tani penerima penyerahan secara simbolis bantuan dana rehab jaringan irigasi tersier dari Kementerian Pertanian RI diserahkan langsung oleh Bupati Poso kepada kelompok tani Tunas Harapan Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir, kelompok tani Mertasari Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, kelompok tani Uembuyawa Atas Desa Kancuu Kecamatan Pamona Timur, kelompok tani Ue Bangke Desa Buyung Pondoli Kecamatan Pamona Puselemba. Di penghujung acara dilakukan peletakan batu pertama pembangunan jaringan irigasi tersier dan selanjutnya dilakukan pencanangan gerakan olah lahan dan dilanjutkan tanam perdana padi sawah dan penyerahan masker dari PKK Kabupaten Poso kepada PKK Kecamatan oleh Bupati Poso didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Poso.
Acara ditutup dengan temu bicara dengan peserta kelompok tani dan masyarakat. Humas Pemda Poso melaporkan.